kita semuanya dapat mengambil semua keilmuan-keilmuan, terutama data-data yang ada di dunia IT ini yang harus banyak kita kuasai. Ya. Sebelumnya saya itu mau ngasih sambil praktek. Kenapa kalian malas menulis? Karena ternyata Bapak juga merasakan malas menulis. Tetapi Bapak memaksakan supaya ada hasil karyanya. Kunci dari menulis kita membaca dulu. Ya, membaca baru menulis. Membaca pun tidak hanya sekedar membaca, tapi perlu adanya pemahaman terhadap apa yang kita baca. Pantesan nilainya kecil, pan nembak wae, senangnya main pistol do, A B C itu kancing A B C D gitu. Ya, itu dia tadi. Makanya saya ini, sebentar. Saya ini sambil praktek membuka ini. Nah, sudah mulai. Saya lebih memahami di komputer saya ini, tapi ini jelas saya bawa alatnya lagi. Jadi banyak peralatan yang berkaitan dengan ini. Ini mungkin enggak ini ya. Ini kacanya dulu, kak. Belum ketemu. Susah nih belum ketemu. Tetapi nanti lain waktu barangkali tidak bisa tersampaikan karena ini internetnya juga terganggu gitu ya, tidak ketemu. Yang terpenting yang namanya IT itu informasi teknologi, diartikan sebagai hasil pengolahan data yang digunakan untuk suatu keperluan, sehingga menerimanya akan mendapatkan rangsangan untuk melakukan melakukan apapun bentuknya. Ya. Teknologi adalah hasil karya manusia yang berupa seperangkat alat yang membantu manusia dalam bekerja. Artinya kita sebagai pelajar tentu untuk kekinian itu harus sudah punya HP, ya, punya laptop. Nah nanti minimal dengan laptop itu kita dapat menyimpan data-data yang ada kepentingan belajar kita, ya, dengan laptop itu, ya. Nah sekarang pengertian internet apa? Internet adalah apa? Siapa tahu? Internet adalah, ya, jaringan network komputer terbesar di dunia. Berarti jaringan kelompok komputer yang dihubungkan bersama sehingga
dapat berbagi pakai informasi data sumber daya. Dalam internet ini terkandung sejumlah standar untuk melewatkan informasi dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Itu internet. Mesti harus ada data. Ya kadang-kadang yang kita keluhkan ya, saya juga memaklumi gitu ya. Kadang-kadang apa namanya tidak tersampaikan karena nggak ada kuota, dijadikan sebagai alasan. Ya, nah memang yang namanya mencari ilmu itu harus ada bentuk pengorbanan yang harus kita tuangkan untuk kemajuan kita sendiri. Pokoknya kita harus berupaya belajar. Ya, harus berupaya belajar terus, meningkatkan kualitas pendidikan kita yang lebih baik, yang lebih maju seperti apa. Itu jangan sampai kita ketinggalan. Ya, kenapa? Karena dalam diri kita itu akan termotivasi kesemangatan belajar ini dengan adanya berbagai media. Contohnya ya, kita belajar memakai video, itu tentu akan berbeda dengan tanpa adanya video. Kadang-kadang monoton belajar kita itu ya kadang-kadang istirahat gitu. Termasuk salah satu yang Bapak pakai penilaian itu memakai Google Form, ya, sehingga nanti ketika mengirimkan tugas langsung dapat skor nilai berapa. Itu bagian daripada media juga yang harus kita kuasai. Makanya Bapak juga sekalipun mungkin ya faktor usia boleh tua, tapi Bapak semangat untuk bisa terus mentransfer ilmu keilmuan semampu Bapak gitu. Amin ya. Itu diantaranya. Banyak sekali adik-adik kalau mau browser terhadap keilmuan yang ada di Google itu. Termasuk Bapak juga ini dapat ngambil sekarang mau presentasi tentang IT juga dapatkan ini. Ya. Jadi pembelajaran kita itu sudah berbasis IT, ya, berbasis IT. Bentuk media ajarnya berbasis IT, yaitu jenis kegiatan tugas Bapak dilaksanakan dengan menggunakan multimedia. Di antaranya ada model PowerPoint senang ya. Ada lagi. Poin-poin ini kita harus tahu akun. Dan juga saja ya. Akun itu tidak lepas daripada email dan sandi. Yang kadang-kadang di antara kita itu suka melupakan. Akhirnya ketika diminta login ternyata tidak tahu apa sandinya. Padahal Bapak terus berulang-ulang membetulkan HP yang harus ada email dan sandinya harus cocok. Ya, membuat akun, pelajari, coba. Ini yang Bapak sampaikan ini sebagai dasar-dasar aja. Ya, untuk adik-adik mempelajarinya. Kemudian ini tempat untuk kita mencari keilmuan. Google Map, ketika kita mau melaksanakan perjalanan jauh tidak tahu alamat, ini bisa ketemu alamatnya di mana. YouTube silakan adik-adik bikin channel sendiri, nama-nama adik sendiri. Kayak channel saya itu MHD2AJ, ternyata saya terinspirasi ketika saya undangan ke Pak Didi. Kata Pak Hani, udah namanya Anjay aja. Anjay, saya resapi Anjay itu apa ya? Oh, Hani, N-nya, oh nama istri saya itu. Ya.
bisa ini juga Alif, istri saya namanya Nafisa Anzai, kemudian Zainal Arifin gitu. Oh, jadi masuk. Nanti kalian juga begitu ketika bikin YouTube, coba bikin ide, cari nama channelnya apa. MHD apa sih? Madrasah Hidayatul gitu. Madrasah Hidayat Diniyah. Itu MHD. M Madrasah Hak Hidayah Diniyah. Ya. Madrasah itu Arifin. Gitu ya. Coba bikin, daripada kita setelah membuat video banyak-banyak dibuang, bikin lagi video dibuang lagi, coba dikumpulkan di YouTube, ya akan lebih terkenal. Ini masa dulu kita gitu. Ini juga Bapak baru tahun ini terinspirasi dengan adanya video. Kenapa ya saya banyak sekali video-video yang saya buang-buang itu, padahal ingin sekali melihat mengenang masa lalu itu. Ya banyak dicoba untuk membuat channel masing-masing. Silakan saling share gitu ya, gampang, tinggal ini aja. Terus kita konsul, belajar, jangan merasa takut, segan dan sebagainya. Untuk think and give, saling memberi dan saling menerima untuk pembelajaran lebih meningkat lagi ya. Itu ini dunia IT, kita belajar sudah memakai berbasis IT itu ya. Jadi kalau nulis di board sudah ketinggalan DIY gitu. Tapi sebetulnya banyak hikmahnya untuk memotivasi adik-adik untuk senang menulis. Itu aja. Kemudian Gmail ya, dulu sudah Bapak praktekkan ini gimana sih cara cari email ya, cara cari email, buat email. Ya, sebentar, masih sebetulnya kalau memateri internet itu lebih jos itu sama Pak Guru Yusuf itu ahlinya ya, segala sesuatu oleh ahlinya insya Allah lebih nyaman. Tapi Bapak menghayati, mengambil hikmahnya. Oh ini mungkin karena saya sudah usia tua tapi mau belajar seperti ini, mungkin dari pengalaman kemarin yang terkecil dulu begitu. Nah ini ada kotak masuk, kemudian ada terkirim ya, untuk mengirimkan ini bisa biji ketika disuruh minta kirim lewat email. Masih mutar. Pokoknya adik-adik dengan IT ini wajib kita mempelajarinya ya, karena ketinggalan kalau kita tidak mempelajarinya. Dan jangan sungkan-sungkan untuk selalu bertanya. Kayak itu tuh, saya juga dapat menginstal laptop itu alhamdulillah. Padahal kalau menginstal laptop itu ke Kuningan saya sering juga bayar 50.000 ya. Kalau ke komputer terpajak servis. Sekarang karena sudah mengerti, mau Windows 8 bisa, Windows 7 bisa. Itu semuanya adalah dengan ilmunya. Dari mana ilmunya? Oh saya dari Pak Yusuf juga. Gitu. Jangan sungkan-sungkan untuk selalu bertanya pokoknya. Apalagi kamu sebagai calon-calon pemimpin, ya calon-calon pemimpin leadership tentunya akan harus menguasai digital, ya menguasai digital. Dengan kepemimpinan adik-adik, kalau menguasai ini insya
data-data bisa disimpan dengan baik. Kemudian ada ini ya, klik nah ini pesan kepada email, emailnya tulis adik-adik wajib memiliki email ya. Kemudian subjeknya apa? Kalau email saya nih, yes. 1971@gmail.com. Iya. Kemudian subjeknya kiriman Sorabi sudah terkirim ya, itu ya, langsung kirim ini. Oh sebelumnya ini tempat ini dulu ada tulisan email kepada, berarti dari email ini, dari email. Nah, dari email SMP 2 Garawangi kepada email Aib Jenal Arifin tentang masalah apa gitu, menginformasikan, paham ya? Itu harus. Nanti akan suatu waktu akan minta loginnya sandinya harus diingat, begitu. Ya boleh. Gitu. Banyak sekali, termasuk jadi penyimpanan foto di sini. Tuh kan, berikutnya kita login. Oh ini emailnya ini. Tuh sandinya. Ya. Itu sandinya. Maka ketika dipasang sandi lain ini tidak bisa. Mesti akan minta login itu. Bener enggak sih HP kamu? Kata Google itu menanyain. Kalau benar, otomatis dia benar, loginnya oke. Betul. Seperti itu. Nanti akan keluar simpanan foto-foto di situ. Artinya ribuan foto, ribuan data ada di internet, ya, ada di internet, sehingga tidak akan kehilangan. Termasuk apapun bentuknya yang sudah disimpan di internet. Kalau ketika ganti HP juga asalkan emailnya jangan hilang, pasti kembali. Makanya jangan cepat ganti email lah dari sekarang sob. Kalau bisa gitu. Ya. Itu supaya diingatkan. Oh ternyata itu fotonya ini ada. Foto siapa ini? Oke. Pokoknya ribuan foto apa di sini tidak akan terhitung, sehingga kalau kita hanya melihat album-album saja. Ini yang koleksi dulu ini, yang nulis ya kegiatan dulu. Alhamdulillah pokoknya di SMP 2 Garawangi akan selalu toleransi berbeda agama, berbeda adat, suku, bangsa dan lain sebagainya. Kalau masuk ke SMP silakan. Ya, lebih nyaman, lebih enjoy gitu. Yang penting adik-adik kita terus meningkatkan belajarnya lebih baik. Oke, kalender dan semua. Ini untuk Zoom.
pertemuan. Wah, banyak sekali. Ini classroom dulu kita pernah belajar ya, bosku. Google Ads. Ya, inilah salah satu di antara IT. Termasuk di dalamnya sebagai media pembelajaran ada jenis memakai PowerPoint. Enak PowerPoint-nya belajar. Ada yang Bapak banggakan PowerPoint. Kemudian ada juga cara pembuatan video pembelajaran, ada HTML. Nah, kalau ini misalkan Bapak selalu ngirim tugas melalui blog, ya, blog. Kalau biasa ini, sebentar. Atau disuruh satu. Nah, ini cara membuat begini. Yusuf ya, nah ini juga nih, seperti begini mau mencari blog saya nih, blog AI Jainal Arifin Blogspot, tetapi kalau emailnya bukan punya saya tidak akan muncul. Itu juga ilmu gitu ya, makanya perlu adanya email. Terus seperti ini nggak keluar ya. Nah, kenapa? Karena di sininya bukan punya saya. Kalau punya saya ini akan muncul nanti ininya blog saya. Ya, paham ya? Jadi sekali lagi pokoknya kesimpulannya tentang IT ini, mari mumpung di SMP 2 Garawangi ya, komputer ruang lab komputer sudah tersedia demikian pesatnya, gurunya juga guru yang sudah cukup mahir ya, sehingga absen juga pakai kartu di kita itu sudah, itu kan bagian daripada IT yang harus kita ketahui juga ya. Pokoknya insya Allah dengan IT ini ada akan lebih menguatkan. Kemudian ada kalau mau belajar di ruang komputer itu silakan, tidak ada yang melarang ya. Di SMP N2 Garawangi sudah difasilitasi dengan baik ya.
Bahkan tiap pulang sudah berupaya ini kelas ini juga nanti insya Allah suatu waktu, tapi sudah nyampe sih untuk pasportnya, kita aktifkan kembali ya. Selama di sekolah, kalau di rumah Pak pakai data sendiri, ada yang pakai wifi, ada yang pakai data itu masing-masing ya di rumah. Tapi kalau di sekolah silakan, udah diizinkan oleh Bapak Kepala Sekolahnya, bagus, baik ya. Jadi fungsikan semaksimal mungkin belajar yang sungguh-sungguh untuk meraih keilmuan yang memuaskan. Paham ya? Ya saya yakin lah kelelahan dan kelebihan. Pokoknya minimal dari Bapak hanya sekedar berbagi untuk memotivasi dunia IT ini untuk terus kita pelajari, karena tidak ada hal yang tidak mungkin ya buat adik-adik untuk terus belajar dan belajar. Paham ya? Tetapi tetap iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diutamakan, dijunjung tinggi ya. Kekompakan, kebersamaan kita dalam kegiatan keagamaan, karena kegiatan ini LDKS. Apa artinya LDKS? Sekali lagi. Nah, inilah untuk adik-adik belajar menjadi pemimpin. Kembalinya kepada diri kita sendiri, mau dan tidak maunya. Kenapa? Karena yang namanya menjadi pemimpin itu minimal memimpin diri kita sendiri. Ayo kita perhatikan coba. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai manusia nih, dari ujung rambut sampai roro behunan sampai apa? Kotombe ya, ada di bagian kepala itu kotombe. Sampai ujung kaki nepi karena roro behunan. Besok nyari ngaji jempol kaki kan? Nyata karena roro behun berarti ternyata dapat dibagi-bagi. Ada bagian kepala ya, ada bagian kepala, ada bagian badan sampai sini ya, ya bagian badan. Kemudian dari sini, dari paha sampai ke bawah ada bagiannya masing-masing. Ini keterkaitan dengan leadership, kepemimpinan, perlu kita perhatikan. Bagian kepala ternyata ada rambut. Ada fungsinya tidak rambut? Hah? Apa fungsinya? Rambut fungsi apa? Itu harus tahu. Pelajari klik baru apa fungsi rambut. Ya. Ada bagian mata. Apa fungsi mata? Melihat. Tapi tidak semelihat-lihatnya baik. Lamun lain, kalau bukan lihat untuk dilihat, jangan dilihat. Ada haknya. Semua punya haknya. Ada hidung, ada, alhamdulillah hidung kita bolongnya ke bawah. Coba kalau ke atas, ngerebok kalau hujan. Ya, iya. Ternyata dapat kita syukuri ada bagian kaki. Semuanya ada bagian. Ternyata itu semuanya adalah punya fungsinya masing-masing. Ini dengan ini berbeda, ini dengan ini berbeda, ini dengan ini berbeda. Semua berbeda tetapi punya fungsi masing-masing yang harus kita pahami. Kemudian dari mulai pundak badan itu ada bahu, ada dada, ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada apa lagi? Tangan ada bagian yang lagi. Jari, apa lagi? Apa lagi? Siku,
Apalagi? Telapak tangan, hah? Punggung tangan. Ini punya fungsi masing-masing. Saya enak gak? Tidak. Nah, maka begini, tidak bisa. Ya, itu semua punya fungsi masing-masing. Dari sini punya kaki. Coba, kalau kata kaki kanan, kamu jalan ke depan. Kata kaki kiri, saya mau ke belakang, bisa nggak? Nggak bisa. Ternyata di sini di dalam anggota tubuh itu ada kepemimpinannya. Apa kepemimpinannya? Siapa yang tahu? Pemimpin anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki ada pemimpinnya. Siapa pemimpinnya? Hah? Ada? Ada tahu? Nggak tahu? Ternyata pemimpin anggota tubuh adalah hati. Hati. Ya. Maka kalau kata hatinya instruksi ke depan, pasti semuanya harus tunduk pada aturan kepala ke depan semuanya. Kan enak berjalan. Kata hati ke samping, jalan terus. Ini instruksinya adalah hati. Ya, sang baik bau nangka cecah, bau nangka cecah. Kata telinga, kata hidung, mana bau nangka cecah telinga? Ya, pasti kata hidung. Ejut hadet tampok punya nih tuh kuno. Dilihat pakai apa? Pakai mata, maka dilihat. Oh, tak ngangkat teh katempok gini. Cek hadet, suku galau pakai kalinya tahu. Sumpah kalinya tahu. Ya, naik baik. Suku kanan heula, suku kiri heula, pokoknya instruksi kata hati harus maju. Gitu. Semua anggota ikut sama aturan yang dipimpin oleh hati. Di pikiran aku apal teh. Eta teh angkasaan. Jadi benernya. Tuh lain urang. Nu tatangga kebon urang. Akhirnya dikuatkan oleh iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak boleh diambil. Nah, jadi mereka jadi lamun cekatena ambil, diambil. Ya, mislah. Diberakin angkasa untuk dia. Nah, yang nyawain ambil oke. Gitu. Ya, makanya perlu menguatkan hati dan akal kita itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Katakan Nabi, "Idza soluhat soluhal jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh." Idza soluhat, kalau bagus jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh. Lamun cek hatena alus, maka seluruh anggota tubuh alus. Maka kalau jelek, maka akan jelek juga. Itulah adanya hati. Ya. Sehingga perlu adanya kehati-hatian. Demikian pula dengan adik-adik, ketika nanti sudah terbentuk satu kepengurusan dalam organisasi OSIS, semuanya harus berjalan dengan baik. Ya, ini saya mah menilai dari sisi kegiatan kerohanian yang sudah aja. Seandainya diprogramkan
Satu Jumat ada pemateri kultumnya, ada pemimpin sholat duhanya, ada itu harus siap tampil apapun yang terjadi. Paham ya? Sehingga akan terbentuk kemandirian kita, kepribadian kita, keilmuan kita yang harus disiapkan oleh kita sendiri. Paham ya? So, lebih semangat lagi. Sampai sekarang ya, sampai sekarang alhamdulillah kemarin beberapa waktu sudah berjalan dengan baik kegiatan kerohanian, walaupun 50% kita hadir ya, dengan berlakunya absensi ganjil online ya, ganjil online. Kalau yang ganjil di rumah, yang genapnya di sekolah. Terus tetapi kemarin kegiatan kerohanian untuk sampai sekarang ya alhamdulillah sudah berjalan, tapi untuk lebih ditingkatkan lagi ya. Paham ya? Pokoknya kita harus lebih baik dari kemarin ya. Kenapa? Karena pentingnya untuk pembentukan kita sebagai pemimpin. Bahkan Kanjeng Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kullukum, setiap kamu semuanya adalah ra'in, penggembala. Ya, penggembala. Artinya kamu punya bakat menjadi penggembala kambing, penggembala masyarakat. Berarti penggembala itu sudah kategori pemimpin, minimal memimpin diri kita sendiri. Awas. Kemudian kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap kamu akan dimintakan pertanggungjawabannya. Ya. Semua individu, siapapun orangnya, siapapun bentuknya, semua manusia akan dimintakan pertanggungjawabannya. Baik amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, amanat dari orang tua, amanat dari bapak ibu guru, termasuk amanat dari kita sendiri untuk lebih meningkatkan belajar kita. Terutama materi sekarang adalah dunia IT. Insya Allah dengan meningkatkan pembelajaran di SMP 2 Karawang ini sudah terbuka buat adik-adik, buku-buku juga sudah difasilitasi, tinggal mau membacanya saja. Hanya ini saya belum bisa praktek supaya Bapak ngomong ya, kemudian sudah ada yang mengetikkan sorangan gitu. Dengan kuncinya pakai Google Drive. Insya Allah lain waktu kita terapkan sedikit-sedikit. Paham ya? Mau? Di HP juga bisa. Ya, ini hanya sekedar menyampaikan teori-teorinya saja. Insya Allah kita praktekkan sedikit demi sedikit, harus belajar. Belum tentu di maaf ya, di sekolah-sekolah lain ya adik-adik insya Allah enjoy di sini. Komputer sudah ada, fasilitas sudah ada, tinggal maunya aja. Kamunya, gurunya juga tentang IT sudah mumpuni, tinggal mau bertanya aja, tinggal maunya aja. Paham ya? Siap? Insya Allah pokoknya kita harus selalu maju terus. Sekolah, bapak ibu guru, kalau tanpa kalian bergerak, atau mau maju ya. Makanya kemajuan ini milik kita bersama, baik adik-adik atau bapak ibu guru dan semuanya. Ini ada kepalanya bapak kepala sekolah, semua ikut aturan sekolah. Ulama karep dewe ya, tidak boleh mengikuti aturan yang di rumah gitu, atau di lingkungan lainnya, karena sekolah kita memiliki aturan-aturan yang harus diikuti. Ya, paham ya? Ya barangkali itu sajalah. Insya Allah kita praktekkan.
Sekemampuan Bapak saya mau mengajarkan adik-adik tanpa bosan-bosan untuk terus memberikan ilmu, ya, saling memberi dan saling menerima. Bapak juga terus selalu belajar. Saya kuncinya begini ya, kun aliman au muta'aliman. Kun aliman, jadilah orang yang alim, pintar, benar. Pintar benar. Karena apa? Karena banyak orang yang pintar tapi tidak benar. Ya. Au muta'aliman, tidak menjadi orang pintar, jadilah orang yang mau belajar. Ya. Mustami'an, tidak mau menjadi orang alim, tidak kategori. Kemudian orang yang mau belajar tidak mau juga. Jadilah kamu orang yang mendengarkan. Insya Allah dengan mendengarkan punya ilmu. Kesatu tidak mau, kedua tidak mau, ketiga tidak mau. Wala takun rabi'ah, janganlah kamu menjadi orang yang keempatnya. Tidak ada kemauan. Ya, tidak ada kemauan. Rugi, sungguh rugi. Kalian semua adalah bagian daripada pemimpin yang akan memimpin siswa-siswa yang lainnya. Bawalah mereka, ajaklah mereka ke dalam perahu SMP 2 Garawangi untuk selalu semangat belajar. Ya, jangan sampai mereka terjatuh. Kenapa terjatuh? Karena kehausan. Ya, kehausan, mereka berada di atas pengen minum, akhirnya membocorkan perahunya, akhirnya tenggelam semuanya. Gara-gara siswa-siswi banyak yang umpama melakukan kejelekan-kejelekan, dibiarkan. Jangan dibiarkan, ayo ikuti aturan sekolah. Gitu. Paham ya? Untuk kalian akan menjadi sebagai figur contoh buat yang lain. Itu saja dari Bapak, kurang dan lebihnya mohon maaf. Insya Allah tentang dunia IT mari kita sama-sama belajar. Karena kita waktu pula lah yang dapat memisahkan kita. Ya, insya Allah di lain waktu kita dapat bertemu kembali untuk terus belajar sepanjang hayat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.